Partai politik mulai membuka ruang untuk menaikkan ambang batas parlemen di tengah rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen dari 4% menjadi 7%. Namun usulan tersebut belum disepakati bulat oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra. Ada manuver politik apa di balik usulan kenaikan ambang batas parlemen ini? Lalu apa dampaknya jika ambang batas tersebut naik? Sebenarnya berapa angka yang ideal? Surya Paloh memastikan partainya konsisten mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7% dari semula 4%. Ia menilai pembatasan jumlah partai politik di parlemen akan mengoptimalkan kinerja demokrasi bagi masyarakat. Ia juga tidak menampik gagasan mengubah sistem kepartaian dari multi partai menuju selected party. Sementara Direktur Eksekutif Perludem Heroik M. Pratama Minggu 22 Februari 2026 menyebut peningkatan ambang batas tidak serta-merta berhasil menyederhanakan sistem kepartaian secara signifikan. Pada pemilu 2014, ambang batas parlemen naik menjadi 3,5% dari 2,5%. Namun peningkatan itu justru disertai bertambahnya jumlah partai di parlemen dari 9 menjadi 10 partai politik. Lebih lanjut, Heroik menjelaskan bahwa kenaikan ambang batas parlemen berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa terbuangnya suara pemilih. Yang mencontohkan pada pemilu 2024 hanya 8 dari 18 parpol peserta pemilu yang melampaui ambang batas 4%. Akibatnya sekitar 17 juta suara pemilih yang diberikan kepada 10 partai tidak terkonversi menjadi kursi parlemen. Jumlah suara terbuang ini berpotensi meningkat jika ambang batas dinaikkan menjadi 7%, sehingga membuat hasil pemilu semakin tidak proporsional. Selain itu, ia mengingatkan bahwa wacana peningkatan ambang batas tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jika tetap dilakukan, kedaulatan suara pemilih berisiko diabaikan. Terkait polemik tersebut, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menilai ambang batas parlemen idealnya dibuat moderat, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Setiap ambang batas yang ekstrim membawa risiko tersendiri. Menurut Arya, ambang batas yang terlalu tinggi dapat menurunkan tingkat representasi partai di DPR karena peluang partai menengah dan kecil untuk lolos menjadi semakin sempit. Hal inilah yang membuat usulan penurunan ambang batas selalu muncul setiap pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Sebaliknya, ambang batas yang terlalu rendah dapat menyebabkan jumlah partai di DPR terlalu banyak sehingga berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan. Risiko lainnya adalah munculnya banyak pemain veto yang mempersulit proses legislasi. Pemerintah pun harus bernegosiasi dengan lebih banyak partai yang dapat membuat pengambilan kebijakan menjadi tidak stabil, yang mengusulkan penyeimbangan antara representasi politik dan efektivitas pemerintahan melalui penyesuaian bertahap, misalnya dari 4% menjadi 3,5%, lalu menjadi 3% pada pemilu berikutnya. Sobat Kompas, apakah dalam pembahasan RUU Pemilu nanti DPR benar-benar menaikkan ambang batas parlemen menjadi 7% atau mencari formulasi yang lebih moderat?